Deddy Corbuzier, mentalis kelahiran 28 Desember 1976, tidak hanya membuat penampilan kesehariannya unik. Semalam, pesta pernikahannya dengan Kalina yang digelar di Cafe De La Rosa Kemang, Jakarta Selatan pun dibuat seunik mungkin. Mulai dari nuansa hitam, permainan ala mentalis sampai kejutan yang dibuat oleh Deddy sendiri. Saking uniknya, akad nikah mereka pun menjadi teka-teki. Hari Kamis lalu, Cek dan Ricek sempat berkomunikasi. Selamat sore pemirsa, Cek dan Ricek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Cece Kirani memang aneh. Dulu dia mengumumkan pernikahannya dengan Muhammad secara Islam, sekarang dia mengumumkan perceraian karena beda agama. Resepsi pernikahan Deddy Corbuzier dengan Kalina cukup unik. Nuansanya hitam-hitam. Yang lebih unik lagi, akad nikah mereka jadi tebak-tebakan. Gusti Randa dan Nia Paramita mengaku tiap hari berbeda pendapat dan bertengkar. Tapi justru itu yang membuat mereka bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pengalaman pesta unik Widi Ebitri, penampilan BIP di Festival Muharram, dan keunggulan band baru bernama Gama, kami jadikan satu sajian khusus. Simpang siur berita perceraian Cece Kirani dengan Muhammad mulai menemukan titik terang. Cece mengaku kalau mereka sudah bercerai sejak setahun yang lalu. Ini berita paling aneh dari kalangan artis kita. Tak pernah mengumumkan kapan dan dengan siapa dia menikah, tahu-tahu kepada tabloid Cek dan Ricek edisi terbaru, pemain sinetron Cece Kirani mengumumkan telah bercerai dengan suaminya sejak tahun lalu. Iya pasti saya sudah sendiri sekarang. Prosesnya udah lama, udah berbulan-bulan lalu. Yang pasti gini, karena memang di antara kita sudah tidak ada kecocokan lagi, komunikasi juga sudah kurang. Yang paling mendasar dalam kami untuk bersatu adalah karena perbedaan prinsip yang mendasar saya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang muslimah. Itu aja. Pada tabloid Cek dan Ricek, Cece mengaku menikah dengan seseorang pria bernama Muhammad Z menurut tata cara Islam pada tanggal 21 Oktober 2001 di Singapura. Sekalipun suaminya kelahiran Hong Kong, pria Tionghoa itu katanya telah memeluk agama Islam sebelum menikah dengannya. Namun ketika ditanya alasan perceraiannya, Cece Kirani menyebutkan alasan karena perbedaan agama. Sementara itu, Muhammad Z sendiri tak bisa dikonfirmasi. Selain tak menetap di Indonesia, pria itu sendiri tak pernah diperkenalkan oleh Cece Kirani kepada publik. Itulah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Kalau ngomongin itu kayaknya terlalu sensitif nantinya. Yang pasti yang jelas kita memang sudah beda sama sekali. Itu beliau sudah menemukan jalannya sendiri. Begitu juga saya. Kami sudah tidak satu visi misi lagi untuk kita membangun satu family yang sakinah mawaddah dan warohmah. Adakah pria yang bernama Muhammad Z itu sebenarnya? Wallahu alam. Karena keanehan itu, banyak orang yang menduga Muhammad Z kemungkinan besar adalah tokoh fiktif atau rekan Cece Kirani semata. Justru gini loh, komit saya dan beliau pertama kali kita satu itu jangan publikasi. Nanti digosipin, nanti kita pisah loh. Oh iya ya. Nggak taunya pisah juga atau gitu saya publikasiin juga. Masya Allah. Maksudnya gini, ada kita mau tuh komit gitu ya, karena sajian beliau pun juga jarang ketemu gitu. Saya nanti tidak ingin jadi konsumsi publik gitu, karena kan yang menjalani ini kan kami berdua. Itu aja sebenarnya. Kalau memang kami yang harus pisah ya saya juga bingung. Saya sempat bingung, oh ternyata begini, ya sudahlah gitu, saya harus terima. Ini kan saya udah bilang, kalau suatu masalah tidak benar itu jadi gibah. Benar itu gibah, tidak benar itu jadi fitnah gitu. Biarin aja orang mau ngomongin saya bagaimana, kita doakan semoga orang tersebut dikasih jalan sama Allah yang baik, diampuni dosanya sama Allah. Saya sih gitu aja.
Ikuti liputan resepsi hitam pernikahan Deddy Corbuzier dan Kalina setelah kita recheck yang satu ini. Keinginan Deddy Corbuzier untuk menggelar pesta pernikahan yang berbau mistis akhirnya dapat terlaksana juga. Semalam pesta yang terbilang unik, meriah, seram, dan sedikit aneh itu didominasi oleh warna hitam. Warna yang biasanya memaknai kedukaan. Deddy Corbuzier, mentalis kelahiran 28 Desember 1976, tidak hanya membuat penampilan kesehariannya unik. Semalam, pesta pernikahannya dengan Kalina yang digelar di Cafe De La Rosa Kemang, Jakarta Selatan pun dibuat seunik mungkin. Mulai dari nuansa hitam, permainan ala mentalis sampai kejutan yang dibuat oleh Deddy sendiri. Saking uniknya, akad nikah mereka pun menjadi teka-teki. Hari Kamis lalu, Cek dan Ricek sempat berkomunikasi dengan nenek Kalina di kediaman Kalina di Bilangan Ciputat. Sang nenek ini mengaku Kamis pagi telah dilangsungkan akad nikah Deddy dengan Kalina tanpa menyebut tempat. Si nenek ini malah menceritakan kaki ayah Deddy kelindas ban mobil Deddy usai akad nikah. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Internasional Bintaro. Ketika cerita ini kami konfirmasi lewat telepon, ayah Deddy membenarkan, tapi katanya tidak apa-apa. Tentu saja cerita ini sedikit mengundang tawa, karena dengan menutup mata saja, Deddy pernah membuktikan bisa mengendarai mobil dengan sigap. Kami sudah melakukan akad nikah itu kemarin di rumah pada pukul 8 pagi secara muslim, dinikahkan oleh Dr. Zainun Kamal MA. Jadi secara resmi, secara agama kami sudah mempunyai surat nikah. Tapi kita belum secara negara ya. Secara negara memang kita belum, karena banyak kesulitan yang harus kita tempuh. Banyak artis-artis yang menikah di luar lalu kembali ke catatan sipil, itu yang secara agama tidak sah. Nah, saya mencari jalan bagaimana secara agama bisa sah dan secara negara juga bisa sah. Itu yang saya cari jalan. Nangis, aku terharu ya, karena yang aku sedih karena aku sudah memperjuangkan semua ini gitu, dan ternyata orang tuaku mereka merestui gitu, dan aku terharu karena kita berbeda tapi orang tua aku tidak mempermasalahkan. Itu juga dengan ayahku, walaupun dia tidak hadir tapi intinya beliau tuh kita berdua, jadi aku merasa sedih gitu dan susah lah aku juga. Ya kan, kalau Anda semua tahu bahwa pernikahan beda agama itu sangat amat sulit di Indonesia. Tapi ya bagaimanapun kita juga tidak ingin memaksakan salah satu pasangan untuk pindah agama hanya karena menikah. Karena dengan begitu namanya kita memain-mainkan agama sendiri kan. Jadi ya kita mencari jalan yang terbaik, dan mungkin kita berhasil menemukan salah satu jalan itu. Nah, kalau ditanya oleh masyarakat bagaimana kok bisa dan sebagainya, saya sendiri kurang mengerti. Mungkin ditanya kepada orang yang bersangkutan. Selepas pesta pernikahan, Deddy tengah merancang bulan madu, salah satunya ke Australia. Kepada Cek dan Ricek, dia mengaku berharap kelak punya sepasang anak laki-laki dan perempuan yang namanya sudah disiapkan dari sekarang. Hingga beranak 4, pasangan selebriti Gusti Randa dan Nia Paramita mengaku memiliki banyak perbedaan. Simak obrolannya setelah kita recheck yang berikut ini. Perbedaan persepsi tidak selalu menjadikan rumah tangga seseorang menjadi berantakan. Ini dirasakan pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita. Pasangan sepi gosip ini percaya bahwa perbedaan antara suami istri itu harus ada sebagai sebuah harmoni. Perbedaan seringkali menjadi kambing hitam dalam maraknya kasus perceraian pasangan selebriti. Tapi tidak bagi pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita. Mereka malah percaya hal tersebut merupakan sebuah harmoni.
dari